Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Alhamdulillah, ini adalah pertemuan yang ke-26 dari silsilah kajian pembacaan kitab A'lamus Sunnatil Mansyurah li'tiqadi Ta'ifatin Najatil Mansurah karya Syekh Hafidh bin Ahmad Al-Hakami rahimahullah ta'ala. Pada kesempatan kita kali ini, kita akan membaca kelanjutan dari penjelasan Syekh rahimahullah ta'ala tentang contoh-contoh dari Al-Asma'ul Husna. Setelah sebelumnya beliau menyampaikan contoh-contoh dari Al-Asma'ul Husna yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim, maka kali ini beliau menyampaikan beberapa contoh-contoh Al-Asma'ul Husna yang disebutkan dalam As-Sunnah, yaitu hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di sini kita melihat beliau menyampaikan contoh-contoh tersebut mengambil dari Al-Quran dan As-Sunnah, karena ada sebuah kaidah yang harus kita pahami, bahwasanya Al-Asma'ul Husna adalah tauqifiyah. Nama-nama Allah Ta'ala yang maha indah ini bersifat tauqifiyah. Ini tergantung pada dalil. Maknanya kita tidak boleh menetapkan satupun nama-nama dari nama Allah Ta'ala, satupun nama dari nama-nama Allah Ta'ala yang kecuali yang disebutkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ini bergantung kepada dalil. Tidak boleh kita menyatakan sesuatu sebagai nama Allah Ta'ala dengan sekedar ini anggapan akal kita atau perasaan kita, tetapi harus berdasarkan pada dalil yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh karena itu, di sini beliau menyampaikan contoh-contoh nama-nama Allah Ta'ala tersebut mengambil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Taib. Pada halaman 27 ini beliau mengatakan dalam soalnya, dalam pertanyaannya, ma mithalul asma'il husna minas sunnati. Apa saja contoh-contoh nama-nama al-husna dari As-Sunnah, dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka beliau menjawabnya dengan mengatakan, mithlu qawlihi sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallahul azimul halimu, لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. Beliau mengatakan seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim, yang mana dalam riwayat tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yad'u bihinna 'indal karab, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan mengucapkan kalimat-kalimat ini ketika mendapatkan kesulitan-kesulitan, kesusahan-kesusahan, yaitu beliau mengucapkan la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah, tidak ada ilah yang hak untuk diibadahi illallahu, melainkan hanya Allah Ta'ala. Al-Azim, yang maha agung, dialah yang memiliki sifat azamah, kebesaran atau keagungan yang sampai puncaknya. Al-Halimu, dialah yang memiliki sifat santun, ini tidak bersegera untuk menghukum hamba-hambanya yang melakukan kesalahan. La ilaha illallahu Rabbul Arsyil Azim, tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi melainkan hanya Allah Ta'ala saja. Rabbul Arsyil Azim, penguasa arsy yang sangat besar. La ilaha illallahu Rabbus Samawati wa Rabbul Ardi wa Rabbul Arsyil Karim, tidak ada ilah yang hak untuk diibadahi melainkan hanya Allah Ta'ala saja. Rabbus Samawati, penguasa langit-langit, wa Rabbul Ardi, penguasa bumi, wa Rabbul Arsyil Karim, dan penguasa arsy yang mulia. Nah, dalam hadis ini, dalam ucapan doa ini, kita mendapatkan beberapa nama-nama Allah Ta'ala yang disebutkan. Di antaranya adalah lafzul jalalah Allah. Allah adalah nama Allah Ta'ala yang paling utama, dan dia menjadi pokok ataupun asal dari nama-nama Allah Ta'ala yang lainnya. Menjadi nama yang mengandung seluruh nama-nama yang lain, sehingga seluruh nama merupakan tabi', itu pengikut, ya, kembali kepada nama Allah Ta'ala ini. Kemudian yang kedua adalah nama Al-Azim.
yang Maha Agung. Kemudian yang ketiga adalah Al-Halim. Dan yang keempat adalah nama Ar-Rabb. Ya. Allah Ta'ala Rabb yang menguasai segala sesuatu. Dan di sini diidhafahkan kepada Al-Arsh, Rabbul Arshil Azim. Juga diidhafahkan kepada As-Samawat, Rabbul Samawat. Dan diidhafahkan juga kepada Al-Ard, Rabbul Ardi, dan Rabbul Arshil Karim. Nah, kemudian disebutkan selanjutnya wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam, dan seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikrami ya badi'as samawati wal ardi. Hadis yang disebutkan dalam catatan kaki sebagai hadis yang sahih dari hadisnya Anas yang disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, An-Nasa'i, dan yang lain sebagainya. Yaitu Rasulullah SAW bersabda, ya hayyu ya qayyum, wahai Allah Ta'ala yang maha hidup, ya qayyum, Allah Ta'ala yang dia itu berdiri sendiri dan menegakkan seluruh makhluknya. Ya dzal jalali wal ikram, wahai Allah Ta'ala dzal jalali wal ikram, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Ya badi'as samawati wal ard, wahai Allah Ta'ala yang menciptakan langit-langit dan bumi. Nah, di sini kita mendapatkan beberapa nama Allah Ta'ala yang disebutkan. Yang pertama adalah Al-Hayyu, dialah yang maha hidup dengan kehidupan yang sempurna. Kemudian Al-Qayyum, dialah yang tegak dengan sendirinya dan menegakkan seluruh makhluknya. Kemudian yang ketiga adalah Dzal Jalali wal Ikram, pemilik keagungan dan kemuliaan. Dan ini sebagaimana kata para ulama, dia merupakan salah satu nama di antara nama-nama Allah Ta'ala yang berupa idhafah, yaitu bukan sebuah kata tunggal seperti Al-Hayyu, Al-Qayyum, itu merupakan kata tunggal. Tetapi ini merupakan idhafah, yaitu ada dua kata yang digabungkan menjadi satu, Dzal Jalali wal Ikram. Bahkan di sini ada tiga kata, Dzal Jalali wal Ikram, pemilik keagungan dan kemuliaan. Demikian pula yang keempat di sini adalah Badi'us Samawati wal Ard, dialah Allah Ta'ala yang menciptakan langit-langit dan bumi. Ini juga termasuk nama Allah Ta'ala yang berupa idhafah. Nah, wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam, dan seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillah, dengan menyebut nama Allah Ta'ala, alladzi la yadurru ma'asmihi syai'un, yang mana tidak akan memberikan madarat bersama dengan nama Allah Ta'ala tersebut sesuatu apapun. Yani tidak ada sesuatu apapun yang bisa memberikan madarat bersama dengan disebutkannya nama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Fil ardi wala fis sama', sesuatu apapun itu tidak bisa memberikan madarat. Ini baik itu sesuatu pun yang ada di bumi ini ataupun yang ada di langit, tidak akan bisa memberikan madarat sama sekali. Wa huwas sami'ul alim, dan dia adalah zat yang maha mengetahui, yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dari hadis ini maka kita bisa mendapatkan beberapa nama Allah Ta'ala. Yang pertama adalah nama Allah, kemudian disebutkan juga setelahnya adalah nama As-Sami' dan nama Al-Alim. Kemudian wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadati fatiras samawati wal ardi rabb kulli syai'in wa malikahu. Ya. Di sini disebutkan Allahumma, ya Allah, alimul ghaibi wasyahada, wahai zat yang mengetahui perkara yang ghaib dan terang-terangan. Fatiras samawati wal ard, zat yang menciptakan langit-langit dan bumi. Rabb kulli syai', zat yang menguasai segala sesuatu. Wa malikahu, zat yang menguasai, ya, memiliki segala sesuatu, merajai segala sesuatu. Maka di sini dalam hadis ini kita mendapatkan beberapa nama Allah Ta'ala, nama Allah, kemudian alimul ghaibi wasyahada, kemudian fatirus samawati wal ard, rabbu kulli syai', dan malikuhu. Ini adalah nama-nama Allah seluruhnya. Nah, al-hadis wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal arshil azim, rabbana wa rabb kulli syai'in faliqal habbi wan nawa, munzil at-taurati wal injili wal qur'an,
a'udzu bika min syarri kulli dhi syarrin anta akhidhun binasiyatihi antal awwalu falaysa qablaka syai'un wa antal akhiru falaysa ba'daka syai'un wa antal zahiru falaysa fawqaka syai'un wa antal batinu falaysa dunaka syai'un. Dalam hadis ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal arsyil azim. Ya Allah, penguasa, pemilik langit-langit yang 7 dan pemilik dan penguasa al-arsy yang besar. Rabbana, penguasa kami, wa rabba kulli syai'in, dan penguasa segala sesuatu, faliqal habli wan nawa, zat yang memecahkan, ya, membelah biji-bijian yang menjadi makanan manusia, wan nawa, dan biji-bijian yang ada di dalam buah-buahan. Yani Allah Ta'ala dialah yang menumbuhkan tumbuhan yang merupakan biji-bijian seperti padi, gandum, dan sebagainya. Dan Allah Ta'ala dialah yang juga menumbuhkan biji-biji dari buah-buahan sehingga menjadi tanaman yang berbuah. Munzilat Taurati wal Injil wal Quran, yang menurunkan Taurat, Injil, dan Al-Quran. A'udzu bika min syarri kulli dhi syarrin, aku berlindung kepadamu dari kejelekan atau keburukan segala sesuatu yang memiliki keburukan. Anta akhidhun binasiyatihi, engkau lah yang memegangi ubun-ubunnya. Antal awwalu, engkau lah al-awwal, yang maha pertama. Falaysa qablaka syai'un, maka tidak ada sesuatu pun sebelummu. Wa antal akhiru, dan engkau lah al-akhir, yaitu yang paling akhir. Falaysa ba'daka syai'un, sehingga tidak ada sesuatu pun setelah engkau, ya Allah. Wa antal zahiru, falaysa fawqaka syai'un, engkau lah yang paling atas, sehingga tidak ada sesuatu pun yang ada di atasmu. Wa antal batinu, falaysa dunaka syai'un, engkau adalah al-batin, yaitu engkau yang paling dekat, sehingga tidak ada sesuatu pun yang lebih dekat darimu, ya Allah. Dalam hadis ini kita mendapatkan beberapa nama Allah Ta'ala yang cukup banyak. Tentu saja disebutkan di sini dari kata Allahumma, kita mendapatkan nama Allah. Kemudian Rabb, nama Rabb yang di sini diidhafahkan, disandarkan kepada langit-langit yang 7, diidhafahkan juga kepada Al-Arsyil Azim, diidhafahkan juga kepada diri-diri kita, dan juga diidhafahkan kepada segala sesuatu. Kemudian di sini ada nama Allah Ta'ala yang berikutnya, yaitu Faliqul Habbi wan Nawa, Allah Ta'ala yang memecahkan biji-biji yang menjadi tumbuhan dan biji-biji dari buah-buahan, yang kemudian Allah Ta'ala memecahkannya dan menumbuhkannya kembali menjadi tanaman dan buah-buahan. Munzilat Taurati wal Injil wal Quran, nama berikutnya adalah Allah Ta'ala Munzilat Taurati wal Injil wal Quran, yang menurunkan Taurat, Injil, dan Al-Quran. Kemudian disebutkan setelah itu 4 nama yang termasuk Asmaul Husna, yaitu Al-Awwal, Al-Akhir, Al-Zahir, dan Al-Batin. Al-Awwal yang menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala kehidupannya adalah azali, tidak pernah didahului oleh sesuatu pun yang lain, bahkan ketiadaan pun tidak pernah mendahului kehidupan Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala Al-Akhir, dialah yang hidupnya itu terus abadi, tidak akan pernah binasa, tidak akan pernah mati, ya, berbeda dengan makhluk yang kehidupannya itu dibatasi oleh kematian. Nah, maka Al-Akhir falaysa ba'daka syai', tidak ada sesuatu pun setelah engkau, ya Allah. Bahkan sampai pun kematian tidak ada setelah Allah Ta'ala. Nah, wa antal zahiru falaysa fawqaka syai', dan engkau adalah al-zahir, yang paling tinggi, al-zahir yang paling tinggi, sehingga tidak ada sesuatu pun di atas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini merupakan salah satu nama yang menunjukkan akan ketinggian Allah Subhanahu wa Ta'ala atas seluruh makhluknya. Kemudian yang berikutnya adalah Al-Batin. Di antara nama Allah Ta'ala Al-Batin, yaitu Allah Ta'ala yang maha dekat dengan hambanya, sehingga tidak ada sesuatu pun yang menghalangi Allah Ta'ala dengan hambanya. Falaysa dunaka syai', Allah Ta'ala maha dekat dengan hambanya. Nah, Al-Hadis wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu anta qayyumus samawati wal ardi wa man fihinna. Yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, lakal hamdu, hanya untuk engkau ya Allah alhamdu, segala pujian. Anta nurus samawati wal ardi, engkau lah cahayanya langit-langit dan bumi. Wa man fihinna, dan siapa saja yang ada di dalamnya.
walakal hamdu, dan hanya untukmu saja, yaitu alhamdu, segala bentuk pujian. Anta qayyumus samawati wal ardi, engkaulah yang menegakkan langit-langit dan bumi, wa man fihinna, dan siapa saja yang ada di dalamnya. Di sini kita mendapatkan beberapa nama Allah Ta'ala yang lain, yaitu Nurus samawati wal ardi. Kemudian juga disebutkan di sini Qayyumus samawati wal ardi. Nah, kemudian disebutkan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berikutnya, wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka anta Allahu la ilaha illa anta al-ahadus samadu alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan ini menyaksikan, dengan menyebutkan persaksianku bahwasanya aku bersaksi bahwasanya engkau adalah Allah, la ilaha illa anta, tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi melainkan hanya engkau, al-ahadus samadu, zat yang maha tunggal, as-samadu, yang menjadi sandaran bagi seluruh makhluknya, menjadi tumpuan bagi seluruh makhluknya, alladzi lam yalid wa lam yulad, yang tidak melahirkan dan juga tidak dilahirkan, wa lam yakul lahu kufuwan ahadun, dan tidak ada seseorang pun yang menjadi setara bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hadis ini kita mendapatkan beberapa nama Allah Ta'ala yang disebutkan. Selain dari nama Allah, maka kita mendapatkan nama Allah Al-Ahad dan juga nama As-Samad, yang ini juga disebutkan di dalam surat Al-Ikhlas. Kemudian disebutkan dalam hadis yang beliau sebutkan terakhir di sini, wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub. Nabi SAW bersabda, ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati manusia. Maka di antara nama Allah Ta'ala di sini kita menetapkan muqallibul qulub adalah nama Allah di antara nama-nama Allah Ta'ala yang disebut dengan al-asma'ul husna, al-hadis, dan selanjutnya hadis tersebut. Wa ghairu dzalika katsirun, dan masih banyak lagi yakni hadis-hadis yang lainnya yang menyebutkan tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak. Baik. Inilah barangkali yang bisa kita bacakan pada kesempatan kali ini, yaitu tentang contoh-contoh al-asma'ul husna yang disebutkan di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita cukupkan di sini. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.